Maaf Bu, suaranya nggak ada sekarang Bu. Belum. Cek. Masuk tadi Bu. Udah, Bu. Hilang Oke. lagi sekarang. Oh iya. Ada? Sekarang Ada. sebentar ya, ini volumenya saya kecilkan dulu. Ya, ini slide-nya sudah kelihatan ya. Kita membicarakan mengenai satu sistem yang lengkap ya, yang terdiri dari sebuah plan yang digambarkan pada bagian yang di bagian atas. Jadi saya beri anotasi dulu di sini. Sebentar. Ini adalah plan asli. Ya, ini adalah plan asli. Jadi plan asli itu maksudnya plan utamanya. Jadi kalau Anda mau merancang sebuah pengontrol, ini adalah plan aslinya. Punya yang di karakterisasi dengan variabel matriks keadaan G, kemudian matriks input H, dan sensor C. Ya, ini adalah matriks sebenarnya. Nah, plan sebenarnya. Nah, dalam pengontrolan sistem, ya, kalau kita merancang pengontrolan umpan balik yang menggunakan matriks K seperti ini, ya, gain umpan balik K di sini, dia itu membutuhkan informasi dari semua variabel keadaan. Jadi misalkan kalau kita mempunyai matriks 3x3, kalau kita punya matriks 3x3, maka variabel keadaannya adalah 3, ya. Nah, jadi di sini matriks G-nya itu 3 kali akan disesuaikan dengan ukuran variabel keadaannya, yang terdiri dari 3 variabel keadaan. Oke, ya, jadi dia harus punya informasi dari ketiga variabel tersebut. Nah, namun ya kita juga tahu bahwa tidak selalu kita punya informasi dari seluruh variabel keadaan. Ya, kita hanya punya informasi dari variabel keadaan yang terukur, yaitu yang diwakili oleh ini, ya, yang diwakili oleh C kali X gitu. Jadi kalau kita punya variabel keadaan 3 yang terukur cuma 1, maka itulah informasi yang kita miliki. Nah, 2 variabel keadaan yang lain bagaimana caranya ya untuk mendapatkan informasi yang cukup akurat ya, walaupun hanya menggunakan satu variabel keadaan terukur saja, maka digunakanlah observer. Nah, observer ini pada dasarnya adalah model pendekatan dari plan yang sebenarnya. Jadi kalau yang di atas itu adalah plan yang sebenarnya. Nah, kalau yang di bawah ini, saya ganti dulu warnanya.
Ya, model yang di bawah ini adalah model pendekatan, ya, model pendekatan. Jadi ditulisnya HE, ya, GE, KE, CE. Nah, ini adalah menunjukkan matriks-matriks pendekatan dari proses yang sebenarnya. Nah, kalau pendekatan bagaimana kita bisa mengatur supaya dia sedekat mungkin dengan proses sebenarnya. Nah, disitulah kita mengandalkan matriks gain observer KE. Ya, kita sadar bahwa model yang kita bangun itu tidak sempurna. Ya, jadi HE ini adalah pendekatan untuk matriks H, GE adalah pendekatan untuk matriks G, CE adalah pendekatan untuk matriks C dan seterusnya. Begitu. Nah, ketidaksempurnaan model ini, ya, ketidaksempurnaan model ini kemudian disatukan dalam notasi ini KE kali YK kurang CXK. Ya, jadi keluaran dari model yang tidak sempurna ini, ya, itu kita kalikan dengan observer, ya, gain observer, dengan harapan, ya, dengan berjalannya waktu, ya, suatu saat nanti YK, yaitu keluaran dari plan aslinya, akan sama dengan keluaran dari plan estimasi. Gitu. Jadi suatu saat, ya, bagian ini akan membuat selisih antara variabel estimasi X topi itu sedekat mungkin dengan X biasa. Gitu. Ya, jadi bagian ini itu yang merangkum, ya, yang menyatukan ketidaksempurnaan model, kesalahan nilai variabel keadaan, begitu, sedemikian rupa sehingga error ini, ya, error yaitu selisih antara keluaran dari plan yang sebenarnya dikurangi dengan model pendekatan, itu suatu saat akan habis, ya, akan nol. Nah, bagaimana caranya kita menentukan agar error ini suatu saat habis atau nol? Nah, caranya adalah dengan mengatur nilai KE, ya, K estimator atau gain observer ini agar nilai eigen dari G kurang KE kali C itu adalah stabil dan cepat habisnya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan kalau kita masukkan, ya, nilai XK di sini berdasarkan nilai input yang didapatkan dari variabel keadaan yang diestimasi, yaitu HK topi, di sini harusnya HK X topi, ya, HK X topi, karena ini adalah X pendekatan, itu, ya, kita bisa tuliskan ini dalam bentuk XK plus 1 sama dengan G kurang HK XK plus HKE error, ya, HK error. Di mana juga nanti errornya itu dinamika errornya akan ditentukan oleh matriks yang di bawah ini. Nah, dua persamaan ini XK plus 1 sama dengan G kurang HK XK plus HK kali error, itu bagian yang kedua ini yang menghubungkan antara persamaan yang di atas dengan persamaan yang kedua. Sehingga kalau dua persamaan ini XK plus 1 dan EK plus 1 itu digabungkan, kita akan mendapatkan satu set, ya, persamaan keadaan yang diperluas, ya, atau augmented
yang aslinya adalah XK plus 1G kurang HK kali K, ya. Nah, kita perluas dengan adanya observer di HK ini, dan tapi errornya itu kita pastikan bahwa errornya akan segera habis, ya, dengan mengatur G kurang KIC itu nilai eigennya stabil dan dinamikanya jauh lebih cepat dibandingkan G kurang HK. Ya, jadi persamaan karakteristiknya untuk sistem yang diperluas ini adalah nilai eigen, ya. Nah, persamaan karakteristik dari sini itu tidak lain tidak bukan, ya kan, AB kurang BC kan. Nah, ininya BC-nya itu adalah 0, maka kita dapatkan ini persamaan karakteristiknya. Nah, yang menyenangkan dari perancangan pengontrol ini adalah bahwa kita bisa merancang pengontrol dan observer, jadi gain pengontrol yaitu K dan gain observer ini secara terpisah, bisa sendiri-sendiri. Begitu. Nah, jadi tidak tergantung satu sama lain. Kalau dia tidak tergantung satu sama lain, gitu, terus apakah kita mengaturnya sebebas-bebasnya? Tidak juga, gitu ya. Nah, kita ingat bahwa prinsip umpan balik itu adalah nilai yang kita umpankan ke pengontrol itu adalah nilai hasil pengukuran atau nilai estimasi. Nah, dinamika sensor atau kalau dalam hal ini dinamika estimator itu harus jauh lebih cepat dibandingkan dinamika sistemnya. Nah, karena itu nilai eigen yang diberikan oleh G kurang KE kali C ini harus jauh lebih kecil dibandingkan nilai eigen G kurang H kali K. Ya. Oh, ya ini, sorry, pole observernya harus jauh-jauh lebih besar dari pengontrol. Jauh lebih besar ini kenapa? Ya, ingat bahwa harga eksponensial. Jadi kalau pole observer itu jauh lebih lebih besar itu di dalam lingkaran satuan, ya. Jadi kalau lebih mendekati titik 0, ya, maka dia akan lebih cepat stabil. Sebentar, di mana ini? Nah, oke. Ya, jadi kita lihat contoh sistem ini. Jadi kalau kita punya sistem yang akan dirancang observernya, maka kita merancang observer dengan nilai karakteristik minus 0,3, minus 0,2, minus 0,1. Perhatikan bahwa nilai karakteristik ini, ya, 0,3, 0,2, 0,1 itu jauh-jauh lebih kecil dibandingkan ya ini 1 minus 0,5, ya, plus J 0,5 minus 0,5 minus J 0,5, ya. Jadi dinamika observernya kalau kita memilih angka yang jauh lebih kecil dibandingkan yang pengontrol, itu gunanya adalah supaya hasil kesalahan estimasi atau kesalahan estimasi itu cepat selesai, cepat dituntaskan, begitu. Ya, oke. Nah, makanya kita memilih angka yang lebih kecil. Mungkin bisakah 0,1, 0,1, 0,1? Bisa saja, ya, kenapa tidak? Begitu. Ya, jadi intinya dinamika observer harus lebih cepat dibandingkan dinamika pengontrol. Dan ini juga berlaku kalau tidak pakai pengontrol, kita hanya pakai
pakai sensor, dinamika sensor harus lebih cepat daripada sistem yang dikontrol. Ya. Nah, ini adalah contoh kita melakukan perhitungan untuk nilai observernya, dan kita dapatkan nilai observer kita adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita menginginkan kinerja apa namanya, kita menginginkan bahwa nilai eigen G kurang KEC ya itu lebih cepat konvergen dibandingkan pengontrol ya, maka kita tentukan dulu ininya ya nilai eigennya, dan kita hitung nih kalau nilai eigen ini diwujudkan dalam sistem yang kanonik hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau diwujudkan dalam nilai yang kanonik, hasilnya adalah seperti ini. 11 minus 0,06, ini, ya. Dan dari situ, kita bandingkan dengan kondisi ininya, ya, dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, di situ kita lihat berapa ini KE1, berapa KE2, berapa KE3, dan kita dapatkan nilai observernya. Oke, jadi model perancangan observernya cukup mirip ya dengan pengontrol, gitu. Ya, dengan prosedur yang sama kita bisa merancang observer dan pengontrol. Oke. Oke. Ini tadi sudah dibahas. Karakteristiknya sudah. Pilihan observer dan pengontrol independen, ya. Oke. Ini juga sudah dibahas tadi, apalagi yang belum ya. Oke, ya. Kelihatannya oke. Nah, yang ini tidak perlu. Oke, ya kita selesai sampai di sini. Ini untuk kombinasi pengontrol dengan observer. Oke. Nah, ini adalah apa namanya struktur kalau kita mensimulasikan sistemnya, ya. Sekali lagi yang di bagian atas itu adalah plan-nya, yang di bagian bawah itu adalah observernya. Nah, keluaran dari observer ini yang diumpankan kepada plan. Nah, bagaimana kita menghubungkannya dengan sistem-sistem kontrol advance lainnya, ya. Apa saja sih yang terjadi di sistem kontrol advance tersebut, ya. Nah, beberapa pengembangan dengan observer ini adalah kalau ini kita punya satu observer ya, satu model observer yang sifatnya tetap, ya, yang sifatnya tetap, dan kesalahan pemodelan itu ditampung ya, ditangani oleh matriks gain KE di sini. Nah, kalau untuk sistem adaptif ya, sistem adaptif ada dua hal ya, ada observernya yang adaptif ya, ada juga yang pengontrolnya yang adaptif. Kalau observer atau observernya adaptif ya, maka nilai matriks keadaan ini G ya, ini bisa dirubah berdasarkan nilai KE ya. Jadi kalau yang di sini ini kan tetap ya, kemudian KE-nya dibuat sebagai apa namanya, sebagai koreksi. Nah, kalau observernya ditingkatkan kemampuannya adaptif, maka GE dan HG-nya itu juga bisa berubah berdasarkan KE ya. Nah, kalau kontrol adaptif ya,
ini pengontrolnya, ya, nilai gain pengontrolnya itu bisa merupakan fungsi, ya, bisa merupakan fungsi dari nilai X-nya. Nah, kalau sekarang kan nilai K-nya tetap nih, ya, di sini kan nilai gain-nya tetap nilai K-nya. Nah, kalau kontrol adaptif berarti nilai gain-nya ini, K-nya ini juga bisa merupakan fungsi dari X atau ya benar, fungsi dari X bisa juga. Perubahannya bisa perubahan yang kontinu, ya, bisa juga perubahan yang sifatnya memilih dari beberapa menu, ya. Kalau yang memilih dari beberapa pilihan jenis gain, ya, contohnya antara lain control fuzzy misalkan, ya. Kalau control fuzzy dia melihat nih nilai harga X-nya antara rentang berapa sampai rentang berapa. Kalau rentangnya besar begitu dia akan memilih nilai pengontrol K yang besar. Kalau rentang X-nya di sini kecil, dia akan memilih nilai K yang kecil. Seperti itu. Ya, jadi pengembangan dari sistem kontrol, ya, itu kita bisa mengadjust nilai pengontrol ini, ya, atau nilai observer ini sesuai dengan nilai hasil pengukuran yang kita dapatkan. Kita tidak bahas lebih lanjut di sini, ya, karena ini ada mata kuliah tersendiri, ya, untuk menangani aspek tersebut, yaitu mata kuliah kontrol adaptif dan non-linear. Saya hanya ceritakan saja prinsipnya, ya, bahwa nilai K ini itu bisa dibuat adaptif, ya, sesuai dengan nilai XK yang didapatkan. Baik, ya, itu mengenai perancangan pengontrol dengan observer. Saya akan stop sharing. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan satu lagi, ya, aspek pengontrolan yang terakhir, yaitu yang sering disebut sebagai pengontrolan optimal. Ya. Nah, kita pada perancangan observer, ya, pada perancangan observer dan pengontrol kita diberi rule of thumb, ya, bahwa yang penting adalah dinamika observer jauh lebih cepat dibandingkan dinamika pengontrol. Gitu. Nah, tapi apa titik tolaknya, apa tolak ukurnya, begitu, ya? Apa indeks kinerjanya, gitu, sehingga kita bisa menyatakan pemilihan itu optimal. Nah, pemilihan perancangan pengontrol, ya, apakah dia sudah optimal atau belum, itu indeks kinerjanya macam-macam, ya. Cara kita menilai sebuah pengontrol itu sudah optimal atau belum, itu metode penilaiannya macam-macam. Nah, salah satunya, ya, yang cukup robust gitu adalah perancangan pengontrol kuadratik optimal. Nah, indeks kinerjanya adalah indeks kinerja kuadratik. Ya. Nah, di sini kita berkenalan dengan konsep indeks kinerja. Ya, indeks kinerja. Nah, mungkin Anda pernah mendengar istilah IAE, ya, Integral Absolute Error. Kemudian pernah mendengar integral absolute error, ya. Kemudian kita juga mungkin pernah mendengar integral square error, ya. Terus juga mungkin pernah mendengar integral time square error, ya. Nah, istilah-istilah ini merupakan indeks kinerja, ya. Jadi satuan-satuan yang mengkuantifikasi bagaimana kita
bisa menyatakan dinamika sebuah sistem itu lebih bagus dari sistem yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, nah respon sistem misalkan ini saya kasih, misalkan sebuah sistem step, kita ingin melihat respon step sebuah sistem. Nah, ya. Nah, yang kita maksud sebagai integral absolute error itu adalah penjumlahan ya selisih dari dari respon yang ditunjukkan oleh kurva berwarna merah ini ke perintah yang diberikan, ya, ke set point yang diberikan yang berwarna biru gitu. Nah, kalau kita bicara tentang absolute error, berarti selisih antara nilai kurva ini dengan reference yang diberikan itu dihitung nilai absolutnya dan dijumlahkan, ya, terhadap waktu, dijumlahkan semuanya, bukan terhadap waktu, dijumlahkan semuanya. Gimana caranya kita bisa menghitung semuanya? Ya, lebih gampang kalau kita menafsirkannya dalam apa namanya? Ya, kalau kita menafsirkannya dalam sistem diskrit ya, karena di dalam sistem diskrit kan kita mengukur errornya pada selang-selang waktu yang tetap ya. Jadi ini yang berwarna hijau itu error pertama gitu ya, kemudian ini adalah error kedua, ini error ketiga, ya, error keempat dan seterusnya, itu kita jumlahkan semua untuk setiap apa namanya waktu cacah, ya. Nah, jumlahnya kalau kita dapat kita jumlahkan semua itu mendekati, dan boleh juga sih dihitung menggunakan teknik apa tuh namanya, teknik trapezoidal ya, kita akan dapatkan yang namanya integral absolute error, ya, integral absolute error. Nah, kalau integral squared error ya mirip dengan selisih yang diambil mirip dengan integral absolute error, tapi kita kuadratkan ya. Jadi selisih ini, error yang pertama kita kuadratkan, tambah error kedua kita kuadratkan, tambah error ketiga kita kuadratkan, kita perjumlahan semuanya, itu disebut sebagai integral squared error. Nah, kalau ada integral time squared error, berarti ya square-nya kemudian dikalikan dengan waktu ya, selisih waktu antara satu error dengan error yang lainnya. Ya, jadi di situ kita juga bisa punya satuan indeks kinerja integral time squared error. Nah, semua adalah indeks kinerja yang umum digunakan ya. Salah satu yang paling populer adalah integral squared error, ya, integral squared error. Kenapa? Karena dia paling objektif, ya. Jadi error negatif dan error positif itu dikuadratkan, menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk mendorong sistem supaya segera mencapai nilai reference yang diinginkan. Ya, jadi arti fisis dari integral squared error itu berkaitan dengan energi yang dibutuhkan ya agar sistemnya segera masuk ke dalam toleransi yang diizinkan di sekitar nilai reference. Nah, makanya konsep kuadratik ya, sinyal ini kuadratik itu sering digunakan karena sangat berkaitan dengan energi yang dibutuhkan. Nah, pada perancangan pengontrol kita perlu menyatakan sifat sistem yang diinginkan, ya tadi itu dinyatakan dalam indeks kinerja, ya. Nah, kalau kita menyatakan dalam indeks kinerja misalkan integral squared error, gitu. Yang kita inginkan harga integral squared error-nya sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Mungkin ada yang mau sharing?
Kecil, Bu. Ya, gimana? Nilai indeks kinerjanya inginnya dibuat sebagaimana? Indeks kinerjanya yang integral square error tadi kan, Bu. Ya, inginnya sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Biasanya sih sekecil mungkin, Bu. Ya, baik ya, betul ya. Jadi nilai indeks kinerjanya kita harapkan bisa sekecil mungkin. Jadi nanti kalau kita punya dua sistem yang misalkan dikontrol dengan cara yang berbeda, kita bandingkan nilai integral square error keduanya. Begitu ya. Mana yang lebih kecil itu yang kita anggap berkinerja lebih baik. Gitu. Oke. Nah, integral square error itu tadi kan kita bisa hitung ya per setiap sequence ya yang dilaksanakan. Untuk sistem diskrit itu pada setiap sequence kita bisa hitung. Nah, kita bisa merumuskan indeks kinerjanya dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau kita mau merancang sistem, ya ada dua hal yang kita inginkan. Satu akurasi, ya akurasi. Kedua adalah konsumsi energi. Ya, akurasi itu artinya ini. Ya, akurasi itu dinyatakan dalam suku yang ini. Ya, suku ini menyatakan bahwa XK ya XK ini itu adalah selisih terhadap reference ya. Kita ingin selisih terhadap reference itu segera menutup, segera habis ya. Jadi kalau saya gambarkan ulang tadi apa yang saya sudah saya hapus ya. Ini ini adalah reference-nya ya. XK di sini karena dia adalah deviation variable. Maka sebentar. XK ini apa ya? Terhadap reference XK ini adalah errornya ini nih, selisihnya ini, ya selisihnya ini. Nah, jadi error kuadrat ya atau integral square error itu dinyatakan dalam suku X kali Q kali XK. Ya, jadi ini adalah upaya kita untuk mendapatkan nilai kuadratik ya, nilai kuadratik dari semua variabel-variabel keadaan yang terlibat. Nah, nilai Q di sini ini adalah matriks bobot ya, matriks bobot. Nanti matriks bobot ini menyatakan apa saya akan jelaskan kemudian. Nah, jadi ya kalau kita ingin membuat sistem yang akurasinya tinggi, artinya segera settling time-nya pendek ya, tidak ada berosilasi begitu, maka kita ingin X kali Q kali XK-nya itu sekecil mungkin. Jadi kalau kita bandingkan antara respon yang berwarna merah ini dengan respon yang berwarna kuning, ya, maka yang integral square error-nya lebih kecil yang kuning atau yang merah? Kuning, Bu. Yang kuning ya. Jadi yang ini yang lebih kecil integral square error-nya adalah yang kuning. Nah, ini bagian X QX ini menyatakan integral square error ya dalam aplikasi praktis. Nah, kemudian ya selain kita merancang sebuah sistem supaya akurat ya atau integral square error-nya sekecil mungkin, kita juga ingin bahwa
konsumsi energinya sehemat mungkin. Konsumsi energinya yang hemat ya itu diwakili oleh suku kedua di sini. Ini U itu adalah input ya, ingat manipulated variable itu adalah energi atau material yang diberikan ke dalam sistem. Nah, jadi kalau konsumsi energi atau konsumsi material yang masuk ke dalam sistem itu sekecil mungkin ya, itu adalah salah satu kinerja yang diharapkan. Nah, kalau cuma satu aja kan itu berarti satuan materialnya bisa tegangan, bisa arus. Tapi kalau arusnya dikuadratkan ya, ingat arus kuadrat itu adalah bagian dari rumus energi. Energi itu kan I kuadrat P ya. Nah, kemudian tegangan juga V kuadrat per R ya. Jadi kalau di sini diganti dengan tegangan, nanti dengan tegangan R-nya itu nanti menyesuaikan bobotnya sesuai dengan variabel keadaan yang diberikan ya, maka ini menyatakan energi yang dikonsumsi oleh sistem. Nah, terus ada yang bertanya lagi, waktunya gimana? Energi kan satuan waktu. Nah, waktunya adalah di bagian summasi ini. Ya, summation terhadap waktunya ada di sini. Oke. Nah, ya, dalam sistem kuadratik optimal yang sering dibahas adalah bagian suku kedua ini, ya. Kita mengoptimasi antara akurasi dan energi. Nah, ada pula ya yang ingin membahas mengenai bagaimana kombinasi antara ini salah ya, ini harusnya U di sini. Harusnya lintas ini XT kali U ya, UT. U ya di sini ya, bukan. Jadi kalau X kali U bagaimana? Ini ada di sini. Ya, ada di suku yang pertama. Hanya di sini saya salah tulisannya di sini bukan XT kali S XN, tapi XT kali S kali U. Ya, interaksi antara variabel keadaan dengan input. Gitu. Itu konsepnya passivity istilahnya. Nah, tapi kita tidak bahas konsep passivity itu di sini. Ini cuma memperkenalkan saja ya bahwa kita juga bisa mendefinisikan indeks kinerja itu berdasarkan suku yang di depan nomor 1. Nah, kita akan fokus lebih jauh, lebih banyak pada dua suku terakhir, ya, karena ini menyatakan integral squared error, juga konsumsi energi yang sering kita optimasikan dalam perancangan sistem. Nah, Q ya, ini matriks pembobotan Q dan R ini adalah matriks yang sifatnya semi definite positif, jadi artinya harus pembobotannya boleh 0 tapi harus positif ya, pembobotannya harus positif. Nah, sementara kalau yang ini definite positif. Definite positif itu harus lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Apa artinya pembobotan ini? Begitu. Nah, kita akan meninjau ya harga J ya pada dua kondisi. Kita bahas. Kita beri ini saja. Oke. Kita misalkan J-nya ya, kita beri nilai fix saja ya. J-nya kita tekan di nilai angka 1. Itu sama dengan ya 1/2 kali ya dalam kurung X dx ya. Ini melambangkan yang di atas ya, saya tidak tulis lengkap, itu sudah yang lengkapnya sudah ditunjukkan di atas. Oke. Nah,
Ya, sekarang kalau J-nya dibuat nilainya tetap, ya J-nya dibuat nilainya tetap. Nah, kalau J-nya dibuat nilainya tetap, berarti ini udah nggak penting ya pengali setengah ini tidak penting. Oke. Nah, jadi nilainya itu aja misalkan. Nah, kalau ya sekarang kalau saya ganti nilai XQ ini dengan 0,1 ya, dan R itu 1. Mari kita bandingkan ya dengan ini. X kali 1 kali X plus U kali 0,1 kali U. Untuk nilai yang sama ya, ini nilai indeks kinerja sama nih, sama-sama 1 ya, sama-sama 1. Nah, rentang nilai X dan nilai U mana yang lebih lebar ya dalam kasus yang pertama ya, dalam kasus yang pertama yang saya highlight di sini ya, rentang nilainya mana yang lebih lebar, apakah X apakah U, untuk mendapatkan nilai J sama dengan 1 ini. Ya. Anggap aja X-nya satu nilai, U-nya 1 nilai, begitu ya. Nilai X-nya bisa berapa nih? Ya, bisa sampai berapa nih? Kalau U-nya juga bisa nilainya sampai berapa nih? Kalau dikalikan dengan pembobot dengan nilai yang diberikan. Kalau di bagian yang di highlight, ya bisa ada yang share, itu harga X-nya bisa sampai berapa nih rentangnya? Ada yang mau ini bingung? Nah, ya, ini kalau saya kasih nilai 1 nih, atau nggak pakai sum deh, nggak pakai sum, udah nggak pakai sum. Kalau kita nggak pakai sum, saya bingung. Nah, ya kita punya dua kasus nih, J sama dengan X kali 0,1 kali X, jadi X kuadrat kali 0,1 lah gampangnya ya. Kemudian U kali 1, U kuadrat kali 1. Dan di kasus kedua itu kebalikannya, X kuadrat tambah U kuadrat kali 0,1. Sekarang kita lihat yang bagian yang pertama aja. Mana yang rentang nilainya lebih besar, X atau U? Mungkin X, Bu. Nilai X. Kenapa coba Anda berpikiran seperti itu? Mungkin Karena ya. kalau yang di pertama tuh lebih peduli U-nya, Bu, jadi nggak apa-apa X-nya gede asal U-nya kecil. Kayak gitu. Ya, betul ya. Nah, jadi kita melihat di sini kalau nilainya Z-nya kita tetapkan ya di angka 1, kelihatan bahwa U ini ditekan lebih keras daripada X. X-nya rentangnya bisa berapa nih ya? Bisa lebih besar nilainya ya dibanding U. Gitu. Jadi angka yang besar ini, angka 1 ini ya menunjukkan bahwa U-nya mendapat tekanan yang lebih besar. Jadi ditekan untuk mendapatkan perhatian lebih besar, ingin ditekan rentangnya jadi dibuat lebih kecil ya kalau angkanya besar. Sedangkan kalau bobotnya kecil ini berarti X-nya bisa bergerak lebih bebas. Ya, rentang X-nya bisa bergerak lebih bebas. Terima kasih. Ya. Nah, jadi sebaliknya kalau yang di sini
Ya, kalau yang di nomor 2 ini menunjukkan bahwa X-nya ditekan nih, ya. Nggak boleh terlalu banyak perubahannya, tapi U-nya dibuat lebih bebas, konsumsi energinya dibuat lebih bebas. Ya, nah jadi pembobotan Q dan R ini menunjukkan perhatian kita, ya, mana yang mau dijaga tetap kecil gitu. Nah, kalau kita memberi bobot 0,1 ya pada variabel X, itu menunjukkan bahwa X-nya diberi kebebasan, ya, diberi kebebasan. Sedangkan makin gede pembobotannya, berarti itu makin dikekang, makin dikungkung, makin dibatasi perubahan. Ya. Nah, jadi secara fisis ya Q dan R itu membatasi pergerakan nilai X dan U ya, dengan kalau bobotnya kecil berarti X-nya bisa bergerak bebas, kalau bobotnya besar berarti variabel yang bersangkutan bergeraknya makin tidak bebas. Nah, tadi sekarang pertanyaannya ya, kenapa sih yang QS itu semi definite positif, sedangkan R itu definite positif. Artinya kalau semi definite positif itu boleh 0, ya, boleh 0, Q dan S itu boleh 0. Sedangkan kalau R tidak boleh 0, ya harus ada nilainya dan tidak boleh 0. Kenapa demikian? Ada yang ingin sharing? Kenapa sih nilainya begitu? Gitu ya, pembobotannya. Ada yang ingin sharing? Ya. Ini nilai kita punya S, Q, R ya. Yang Q ini semi definite positif, artinya boleh 0. Ya, boleh 0 terus menuju ke harga positif. Sedang kalau 0 berarti suku di sini bisa hilang, ya. Sedangkan kalau definite positif itu tidak boleh 0, ya. Boleh kecil, ya, tapi harus ada dan harus positif. Kenapa ya? Kenapa demikian? Ya, belum ya. Oke, kalau nggak tahu ya ini ya, karena ini konsumsi energi ya. Kalau kita kalau kita membuat dia 0, ya konsumsi energinya berarti tidak terbatas. Nah, itu kita tidak mungkin punya konsumsi energi yang terbatas, ya. Kita punya kita punya konsumsi energi yang terbatas. Biasanya pasti constraint ya, karena semua sistem hanya bisa bekerja dengan energi yang terbatas. Jadi harus ada batasan untuk energi yang tidak bisa dibebaskan sebebas-bebasnya. Okay. Nah, sekarang kita akan menentukan hukum kontrol ya. Berapa nih nilai hukum kontrol ya untuk umpan baliknya agar harga J ini bisa minimum ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana meminimumkan nilai J ya agar tapi dengan tidak membahas yang bagian di depannya. Ya. Ini nilai variabel yang diinginkan. Oke. Nah, ini tadi ini ya penafsiran fisisnya ya dari masing-masing suku ini. Oke. Nah, kita akan fokus pada indeks kinerja pada kondisi tunak ya, pada kondisi tunak. Pada kondisi tunak itu artinya ini pada kondisi tunak waktunya sudah berjalan cukup lama ya. Nah, nilai J-nya kita bisa menemukan dalam kondisi itu. Nah,
waktu kita cara kita mendapatkannya adalah ya kita sudah tahu bahwa kalau kita menjalankan sistem dalam kondisi kalang tertutup, maka nilai U di sini merupakan fungsi proporsional dari X ya, dari variabel keadaan. Nah, kalau didefinisikan seperti itu, maka kalau nilai U-nya disubstitusikan ke persamaan pertama, maka kita dapatkan persamaan pada baris ini. Nah, tinggal K-nya ini, bagaimana K-nya supaya kita bisa mendapatkan nilai J yang minimum. Oke. Nah, kalau konsep U sama dengan minus K, XK ini kita substitusikan ke persamaan J, ya, yang sebelumnya, yang ini. Nah, U ini kita ganti dengan minus K, XK, maka kita akan dapatkan ini. Ya, U-nya diganti dengan KX. Ya, U-nya digantikan dengan KX. Nah, kalau transpose, ya, urutannya dibalik. Nah, kalau kita dapat seperti ini bentuknya jadi bagus ya. Karena apa? Karena sekarang semua merupakan ya nilai indeks kinerjanya merupakan fungsi dari variabel keadaan. Jadi kita bisa satukan X, K transpose, K. Ya, nilainya ini semata-mata merupakan fungsi dari variabel keadaan saja ya. Dan di sini juga kita bisa mengunci nih ya, kita bisa mengunci kinerja kita ya dan konsumsi energinya secara bersama-sama. Nah, bagaimana kita menyelesaikan perhitungan untuk yang di atas ya? Nah, kita memisalkan nih ya, pakai pendekatan Lyapunov nih kita memisahkan bahwa J ya ini adalah apa namanya nilai integral ya, selisih dua nilai integral dari dua selang waktu. Jadi ini XK ya, XK plus 1. Nah, kalau si pendekatan Lyapunov itu, ya, dia mencari, sebentar. Nah, oke. Nah, di sini, ya, kita ingin cari harga minimumnya, ya, mencari harga minimum dari nilai J. Nah, caranya adalah dengan kita substitusikan nih, ya, dari nilai yang kita sudah dapatkan sebelumnya ini ya dari sebelumnya. Nah, di nilai yang Lyapunov itu kita ganti ya XK plus 1-nya. Nah, yang ini XK plus 1-nya kita substitusi dengan ini ya. Nih, XK plus 1 sama dengan G kurang HK ya, dari persamaan ini kita substitusikan ke persamaan Lyapunov ini. Nah, kita substitusikan dua ini, ya. Nah, kita cari ini persamaan antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ya. Nah, di situ kita akan dapatkan bahwa, ya, ini kita gabung ya. Dengan cara yang sama seperti yang di atas, kita bisa tuliskan dengan jadi min X K G kurang HK kali P, ya, G kurang HK kali P, gitu, kurangi P, ya, jadi yang ini, ya, kita gabungkan seperti halnya yang di atas. Nah, karena kalau kita sudah bisa gabungkan kedua ini, ya, kalau kita bandingkan antara baris yang terakhir dengan baris yang pertama, ya, kita bisa nyatakan nilai K ini sebagai fungsi X, R, G, dan H. Ya.
Nah, jadi ini yang bagian tengah. Sorry. Nah, jadi saya annotate dulu ya. Yang bagian ini, ya, kita bandingkan dengan bagian ini, ya, maka kita dapatkan persamaan yang di bawah. Oke. Nah, setelah kita dapatkan yang bagian di bawah, kalau kita uraikan ya semua yang ada di dalam kurung itu kita panjangkan, kita akan dapatkan persamaan ini ya, dicari ininya ya. Nah, semua fungsi yang mengandung K, jadi kita nggak usah ininya ya, kita lihat ininya. Nilai yang ingin diminimumkan sebagai fungsi K itu adalah bagian yang di kotak ini, kotak merah ya. Kalau yang lain itu tidak bisa diminimumkan ya, ini tidak bisa diminimumkan. Tapi bagian yang merah ini kita bisa minimumkan sebagai fungsi K. Begitu. Nah, kalau kita minimumkan terhadap fungsi K, maka kita dapatkan persamaan ini ya, dan K itu adalah fungsi dari pembobotan R ya, dari input ya, kemudian H transpose kali P ya, jadi ini matriks Lyapunov-nya kali H. Nah, nilai P-nya sendiri itu kita dapatkan dari pemecahan persamaan Riccati ya. Ini dapatnya dari mana ya? Nah, ini dapatnya dari penyelesaian yang di sini, ya, yang di atas ini. Kemudian sehingga kita akan dapatkan ya nilai X K plus 1 itu G kurang H. K-nya tadi diganti dengan ini ya. Kita dapatkan ini adalah persamaan kalang tertutup yang optimal dengan P-nya adalah fungsi dari semua variabel keadaan dan bobot. Jadi Q ya, ini variabel keadaan ini dan seterusnya. Nah, di sini kita punya persamaan Riccati yang bolak-balik nih. P sama dengan di sini ada fungsi P lagi, P lagi, P lagi. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, ini memang diselesaikan dengan cara iteratif ya sampai didapatkan nilai yang tetap gitu. Jadi nilai P-nya dicari nilai tebakan dulu ya, kemudian dimasukkan ke persamaan ini dan kita dapatkan nilai yang baru. Nah, kemudian nilai yang baru disubstitusikan lagi ke persamaannya sebelah kanan. Nah, kita dapatkan nilai yang baru dan begitu seterusnya ya sampai nilai P itu tidak berubah lagi. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan Riccati. Nah, persamaan Riccati ini perhitungannya kalau kita hitung sendiri repot ya. Tapi kalau pakai MATLAB kita dibantu ya, kita akan langsung mendapatkan penyelesaian nilai P-nya ya, dan kita bisa substitusikan masuk ke dalam persamaan kalang tertutup untuk kontrol optimal. Oke. Ya, nah jadi ini adalah solusi kontrol optimalnya X plus 1 sama dengan ini ya, di mana bagian ini tidak lain adalah K adalah ini ya, H kali ini dan P-nya ini adalah solusi dari persamaan Riccati. Oke. Nah, ini bisa kita selesaikan menggunakan kalau di MATLAB itu penggunaannya pakai ARE ya, aljabar Riccati equation. Nah, aljabar Riccati equation itu menyelesaikan persamaan ini ya.
Ada juga yang menggunakan konsep discrete frequency equation. Perhitungannya sama ya, di MATLAB maupun di Python itu pada prinsipnya mencari nilai P yang dibutuhkan. Oke. Oke. Nah, jadi ya dalam perencanaan pengontrol optimal itu kita bisa memilih ya apa yang mau kita optimasikan ya. Nah, yang kita optimasikan antara lain bisa errornya kita tekan sekecil mungkin dengan memberikan nilai Q yang besar, atau konsumsi energi sistem kita bisa tekan sekecil mungkin dengan memberikan nilai R yang besar. Nah, pertimbangan antara memilih Q dan R, ya, mana yang besar, mana yang kecil, itu dikenal sebagai trade-off, ya. Nah, trade-off antara akurasi dengan konsumsi energi sistem. Biasanya kalau konsumsi energi sistemnya ditekan harus kecil mungkin, maka akurasi harus dikorbankan. Dan sebaliknya, akurasi kalau ingin akurat ya, konsumsi energi itu harus dilepas, gitu. Ya, itu supaya kita bisa menjalankan kinerja yang diinginkan. Nah, kalau trade-off ya kita harus kompromi antara kondisi error dengan konsumsi energi sistem. Nah, oke. Itu tadi tentang sistem optimal ya. Nah, kita sekarang ya Anda bisa mencoba bereksperimen ya. Kita pakai saja persamaan yang ini ya, kalau kita menggunakan persamaan yang kita coba rancang untuk sistem kontrol optimal, nanti kita gunakan sistem ini. Nah, mari kita coba untuk mencoba mencari nilai optimalnya untuk Q ya, pembobotannya adalah 1 dan R sama dengan 0,1 ya. Kemudian nanti kita lihat kalau Q sama dengan 0,1 dan R sama dengan 1 ya, kita punya dua kasus itu. Nah, mari kita coba bersama-sama. Ada yang volunteer mau coba menggunakan pakai MATLAB, ya. Kita menggunakan sistem ini, ya. Kemudian Q-nya mudah diingat ya. Kita akan coba Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 0,1, atau Q-nya sama dengan 0,1 dan R-nya sama dengan 1. 6, 11, 6, 0,1. Baik. Siapa yang mau volunteer? MATLAB-nya digunakan. Bisa screen sharing. Ada yang MATLAB-nya bisa digunakan? Silakan, volunteer. Sedang dibuka, Bu. Loading.
Baik, silakan yang MATLAB-nya bisa digunakan, kita operasikan coba kita coba aplikasikan perhitungannya di MATLAB. Screen ya, Bu. Ya, silakan. Tadi soalnya gimana, Bu? Oh, oke. Di Soalnya saya bacakan ya, G-nya adalah 010, 001, terus 6, dan 11, 6. Oke, itu G-nya, kemudian H-nya ya dari atas ke bawah 001. Ya, kita punya G dan H. Nah, kita akan mencoba dengan matriks pembobotan yang pertama. Ya, mungkin Q1 aja ya. Q1 sama dengan 0,1, R-nya sama dengan 1. Nanti kita coba pakai Q2. Sebaliknya ya, Q2 itu 1 dan R2-nya adalah 0,1. Nah, oke. Kita akan mencari ini ya, nilai K-nya ya, berapa nilai K yang optimum untuk sistem ini. Kita cari ya, kita coba cari fungsinya ya. Fungsinya coba cari fungsi Riccati, help Riccati. Riccati atau Ari? Are, boleh Are. Nah, ya di sini adalah algebraic Riccati equation ya. Di sini dia akan mencarikan nilai X ya. Di X ini yang dimaksud adalah P ya yang di ini. Nah, hanya ini untuk sistem apa namanya? Continuous ya, continuous. Oke. Nah, untuk sistem yang digital kita mencari dari ya. Nah, di sini solve this time algebraic Riccati equation. Nah, di sini dia juga sudah lengkap ya, mencari nilai apa namanya, bisa memfasilitasi pembobotan Q, R ya, S dan E-nya itu adalah nilai ininya ya, nilai P-nya. Kemudian X, L dan G ya, itu masing-masing adalah L-nya adalah eigenvalue ya, G-nya itu adalah apa namanya, gain matrix ya. Jadi ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan X L G ya, X L G sama dengan dari, nah AB-nya itu kita ganti dengan G dan H ya, jadi kita gunakan. Nah, kemudian Q itu kita pakai Q1, R1, S-nya dan E bisa dikosongkan. Oh iya, betul, betul. Ya, saya lupa ya bahwa tadi kan 3 kali 3 ya, jadi harus dalam bentuk matriks Q-nya. Nah, apakah nilainya harus sama semua? Tidak harus sama semua ya. Itu juga sekali lagi itu merupakan pembobotan bisa relatif satu sama lain. Tapi sekarang untuk memudahkan Q semua nilainya sama 0,1 begitu.
ya, karena kita ingin memperlihatkan pembobotannya relatif terhadap konsumsi energi. Nah, di sini kita dapatkan nilai X, ya, itu adalah nilai matriks skalang tertutupnya, lalu L dan nilai G. Jadi yang nilai eigennya itu adalah nilai G, ya. L-nya itu adalah penguatan pengontrol optimal. Oke. Nah, kalau kita akan simulasikan, maka skalang tertutup yang baru, matriks skalang tertutup yang baru itu adalah yang X ini, ya. Jadi itu adalah matriks skalang tertutup yang baru. Boleh yang bisa digeser lagi ke atas, tadi kita baca help-nya sekali lagi. Nah, stop di sini, stop, ya. Nah, jadi X tadi namanya, ya. Unit stability X-nya ini adalah OL yang closed loop eigenvalues, dan K-nya adalah yang bukan X-nya itu nilai P, ya, kalau gitu, ya, maaf. Kalau gitu tadi yang nilai P, nilai Lyapunov-nya adalah X. Nah, terus gain-nya sendiri ada di mana, ya? Jadi di sini belum memberikan nilai gain, ya, nilai gain-nya belum ada. Nah, ada di mana? Ya, kita cari di kontrol ada, kita coba help di kontrol. Nah, untuk menunjukkan ininya, untuk mencari kontrol. Ya, di bagian desain. Nah, di bagian atas, nah itu di situ L. Nah, itu ada LQ, ya. LQR, linear quadratic state feedback regulator, ya. Jadi kita di sini ada LQR, ya, LQR dan sebagainya. Nah, perhitungan yang tadi, ya, itu yang lengkapnya ada di DLQR, ya, DLQR. Nah, jadi di DLQR ini dia menggunakan perhitungan dari direct, ya, di kita algebraic Riccati equation, tapi ini yang sudah lengkapnya. Jadi nilai K-nya itu dia sudah berikan, ya. S-nya itu ekivalen dengan nilai matriks Lyapunov, ya, dan E-nya adalah nilai eigen dari yang digunakan, ya, dari matriks closed loop-nya. Nah, jadi harus sebenarnya pakai yang DLQR, ya. Oke, mari kita gunakan ini KSI DLQR. Ya, GH G1 R1, ya. Mungkin K-nya juga kita kasih K1, ya. K1. Oke, nah karena nanti kita akan bandingkan dengan Q2 dan R2. Oke, silahkan. G-nya tadi. Oh, tadi G-nya ketimpa sama yang lama, ya. Oke, maaf. Jadi ketimpa oleh dari. Ya. Terima kasih, ya, kita jalankan lagi. Ya. Nah, ini, ya, kita dapatkan K1-nya dan kita bandingkan dengan K2 plus 2 dan K2. Ya. Oke. Terima kasih. Kita dapat
Ya, bagus. Ya, jadi kita dapatkan K1 dan K2. Nah, sekarang kita akan simulasikan ya keduanya bersama-sama. Jadi kita simulasikan sistem loop tertutup keduanya. Jadi kita definisikan dulu ya sis 1 dan sis 2, di mana sis 1 adalah state space dari kalang tertutup yang menggunakan K1 dan sis 2 adalah kalang tertutup dari sistem yang menggunakan K2. Jadi kita buat sis 1 sama dengan SS ya, J kurang H kali K1 terus H lagi ya. Oke, oh C-nya ya belum itu ya, C-nya tulis aja 100 dan D-nya 0. Oke, ya cukup. Dan sis 2 ya bagus. Nah, oh continuous lupa terus di ini kan menjadi discrete. Nah, Itu dia atau gimana Bu? 0,1. min 1 ya, jadi sis 1-nya koma min 1. Ya. Sama kita buat untuk sis 2-nya. Oke. Nah, kita dapatkan dua kalang tertutup yang berbeda pembobotannya ya. Mari kita simulasikan menggunakan sinyal step ya. Kita bandingkan kinerja kedua. Oke. Mari kita jalankan subplot ya. Masih menunggu sedikit ya. Ya, oke. Nah, di situ kita bisa melihat ya ini yang berbeda ya, apa namanya kinerja yang berbeda. Nah, supaya kita bisa bandingkan antara keduanya, kita lihat di sini ini gambarnya. Kalau bentuknya seperti ini, kita samakan dulu ya aksisnya ya. Jadi apa namanya? Untuk yang bagian atas mungkin kita samakan dari ini sampai 20 begitu. Namanya apa Bu? Saya lupa Bu. Itu pakai aksis. Jadi di step sis 1 ya, setelah step sis 1 tadi aksis itu dari 0 ya, aksis ya. Kurung buka, kurung siku 0, 20, 0 spasi 20, terus ininya dari berapa tadi ya? Kalau kita lihat gambarnya lagi bisa lihat limitnya ya sampai ke oke. Sampai ke 15 ya. Jadi 020 015.
0, oh enggak, spasi 0, 20, spasi 0, spasi 20, spasi 0, 0, 15. Oke. Oke, ya di sini kita bisa membandingkan antara keduanya. Jadi menggunakan ini yang sama, kita bisa lihat bahwa yang satu kinerjanya jauh di bawah ya dibandingkan yang di atas. Yang di atas itu kita memberi pembobotan apa namanya X itu kecil ya, sehingga perubahan X-nya juga bisa berubah besar gitu. Sedangkan kalau di yang nomor 2 Q-nya berapa? Kalau yang di 2 tuh Q-nya 1 ya. Iya, Bu. Iya, Q-nya 1 ya. Nah, sehingga perubahan nilai X-nya juga ditekan, harus berhenti ya pada kondisi steady state yang lebih rendah. Sedangkan kalau yang pakai Q yang 0,1 dia akan steady state pada nilai yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya, errornya juga lebih besar ya di sini dibandingkan yang kedua. Nah, ini perbandingan dari step response-nya. Satu lagi, kalau kita ingin melihat dinamika kinerjanya, itu sebenarnya kita bisa dapatkan dengan menggunakan persamaan minus Kx ya, jadi minus K1x dan K2x. Jadi mari kita buat grafik figur 2 ya. Jadi ya ini ada figur 1, ini untuk menggambarkan perubahan X-nya. Nah, mari kita lihat di figur 2 untuk menunjukkan perubahan input. Nah, mirip dengan yang di atas. Nah, hanya di bagian stepsisnya ya. Stepsisnya tetap itu karena dia akan menghasilkan X ya. Oh, sebentar. Stepsis, iya. Tinggal dikalikan dengan K1 dan K2 saja. Jadi ini stepsis. Oh ya, stepsis itu kita tampung lebih dahulu ya ke array X1 Y1. Ya, jadi kurung siku X1 Y1. Nah, ya, kemudian nanti ini ditampung ke X2 Y2. Nah, nanti nilai U-nya itu adalah U kali U-nya U1 itu sama dengan K1 kali X1. Nah, itu yang kita plot ya, itu yang kita plot dan di tuh. Nah, itu yang kita plot-plot U1. Oke, atau kebalik ya antara X2 Y2-nya. Nah, kalau plot itu yang pertama Oh, berarti kali X2 komponen pertama yang maksudnya apa Y-nya kan tadi 100. Berarti karena
stepnya, bentar Bu. Oh ya, betul. Nah, ini tadi ya. Ini satu dimensi Bu. Satu dimensi kan. Nah, sementara K-nya itu ada K1, K3. ya ada 3 ya. Nah itu yang dipakai cuma yang pertama ya. Ya jadi K11 ya, betul. Nah itu ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat konsumsi energi yang video 2 ya. Kalau gitu kita naikkan ya. Ya, terima kasih. Nah, ya kita bisa lihat bahwa konsumsi energi untuk kasus yang pertama itu lebih besar daripada konsumsi energi kasus yang kedua. Ya, jadi itu adalah perbandingan ya dari hasil pembobotan Q dan R ya. Kita melihat perbedaan strategi pembobotannya. Nah, nanti kalau ditanya apakah ada rule of thumb-nya enggak ya pembobotan ini, sayangnya tidak ada. Jadi memang kita untuk yang ini ya kasus LQR ini memang kita perlu melihat bereksperimen dengan harga Q dan R, melihat melihat hasilnya, lalu mana yang dan menentukan berapa nilai QR yang sesuai dengan kriteria desain kita ya. Jadi konsumsi U-nya maksimum berapa ya, Q-nya maksimum berapa. Nah, nilai Q dan R yang bisa memenuhi kriteria itulah yang akhirnya nanti dipilih. Begitu. Sayangnya tidak bisa diturunkan dari saya maunya nilai U maksimum harus dibatasi misalkan di 40 begitu ya. Kemudian dari situ bisa diturunkan ke berapa nilai R dan Q yang maksimum, sayangnya tidak bisa gitu. Jadi ini berjalan satu arah. Kita mencoba harga Q dan R, kombinasi harga Q dan R, dan kita tinjau hasilnya seperti ini dan kita nilai berdasarkan batasan-batasan sistem yang diizinkan. Nah, jadi dari situ nanti kita akan mengadjust berapa harga Q dan R. Oke, nah ini adalah pengantar untuk yang kontrol optimalnya ya. Jadi kita memberikan ilustrasi bahwa kita bisa memboboti variabel keadaan dan input ya, dan input dan konsumsi energi. Nah, sayangnya memang ya ini kelemahannya adalah ini berjalan satu arah. Jadi kita melakukan pembobotan itu harus kita amati di hasilnya bahwa oh ini sudah masuk ke kinerja yang diinginkan atau belum. Kalau belum kita akan ulangi dari merubah nilai Q dan R yang kita tetapkan ya berdasarkan dari hasil pengamatan ini. Jadi kita biasanya melakukan beberapa kali iterasi pemilihan harga Q dan R sampai batasan-batasan desain itu dipenuhi. Oke, itu contohnya ya. Jadi kita punya dua cara perancangan sistem kontrol. Kita melaksanakan yang menggunakan pakai pole placement ya. Untuk state space kita menggunakan pole placement dan menggunakan kontrol kuadratik optimal. Nah, kalau yang pole placement itu relatif hubungan dengan kinerja domain waktu yang diinginkan itu lebih langsung ya, karena kita bisa menentukan nanti C dan omega n yang diinginkan ada di mana ya, itu terkait itu kemudian terhubung dengan nilai eigen yang kita tetapkan pada sistem kelompok itu. Nah,
Kalau yang di kontrol optimal, ini kita membatasi ya atau memboboti pergerakan variabel keadaan dan kinerja ya. Jadi kita tidak tahu hasil respon sistemnya sampai kita simulasi ya seperti ini. Nah, berdasarkan simulasi seperti ini kita nanti mengadjust kembali pilihan harga I dan R sampai respon sistem yang kita dapatkan itu sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Nah, mana yang dipilih yaitu nanti tergantung dari tujuan desain Anda ya. Kalau tujuan desainnya ingin langsung ke kinerja X, omega n ya, settling time yang diinginkan, pole placement bisa lebih cepat ya. Nah, kalau diinginkan pembobotannya dari sisi apa namanya indeks kinerja kuadratik, gunakan ini, cuma resikonya memang harus diperhatikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk demonstrasi sistem kuadratik optimal. Terima kasih yang sudah volunteer ya mendemonstrasikan dalam MATLAB. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan latihan desain sistem ya, baik menggunakan grid locus, menggunakan pole placement ya, menggunakan kontrol optimal gitu supaya apa namanya Anda punya pegangan ya bagaimana kita merancang sistem diskrit menggunakan beberapa metode yang dikenal secara umum. Nah, jadi kita kuliah itu masih ada hari Rabu ya, kemudian minggu depan masih ada ya. Minggu depan itu masih ada 2 kali lagi, jadi hari Rabu kita akan namanya studi kasus desain ya. Kemudian minggu depan kita akan latihan untuk UAS ya dan studi kasus desain juga sampai dengan tanggal 2. Jadi tolong disiapkan MATLAB-nya ya untuk studi kasus dan kita akan bahas contoh-contoh kasus desain dengan berbagai metode desain pengontrol dan observer. Mungkin sampai di situ dulu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin dari Kak Habib ada yang ingin disampaikan mungkin terkait praktikum. Silahkan Kak Habib. Oke, cek suara kedengeran. Ya, terdengar. Oke, mungkin saya mengingatkan ini apa presensi saja Bu, sama kalau yang untuk praktikum titip pesan ini aja apa di update lagi di link yang itu, link progress. Kemudian kalau misalnya ada kendala silahkan kontak saya langsung saja, nggak apa-apa. Paling itu aja Bu. Halo, kalau teman-teman ada yang punya apa? Ada yang punya kendala barangkali ini praktikumnya udah pada selesai semua atau gimana? Mungkin kalau misalnya ada kendala langsung kontak saya aja, nggak apa-apa ya, lewat WA boleh. Oke, ya. Jadi apa namanya laporan praktikum tolong disusun dengan baik begitu, karena itu juga menjadi komponen penilaian nilai akhir ya. Jadi ingat bahwa 25% itu dari praktikum. Jadi apa namanya ininya disusun dengan baik. Presensi masih berjalan sampai dengan jam 15, jadi jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu dari saya sih udah cukup. Dari Kabit? Udah juga Bu. Udah juga ya. Kalau Yuk. gitu terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.